Buktinya saya jadi ojek online, saya nge-Grab masih ada tuh jaketnya tuh. Ya jaketnya masih ada tuh, udah foto ya. Saya nge-Grab teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini udah akhir Agustus teman-teman. Jadi rumah kontrakan yang lama itu kontrakannya emang habis ya di akhir bulan ini. Si yang punya rumahnya udah nagih dan kemarin nanya sih, kemarin nanya mau diperpanjang atau enggak, katanya kan nggak diperpanjang kan, makanya yang punya rumah mau nagih kunci kontrakannya. Tapi di sana ada barang, jadi kita sekarang mau ambil barang-barang terakhir pindahin ke sini. Sekalian nanti saya cerita-cerita mengenai rumah kontrakan saya itu ya. Jadi di mobil aja ceritanya, yuk sambil berangkat. Oke, alhamdulillah teman-teman. Dan nyampe di perumahan lama saya nih. Dimana waktu itu kita ngontrak di sini dari 2017. Tadi saya udah kontak yang punya rumah kontrakannya, katanya lagi di Wanayasa jadi nggak bisa ke sini. Paling besok aja lah kita ketemuan ya sama yang punya kontrakannya. Ntar kita cek dulu barangnya masuk semua nggak ke sini ya. Jadi ada sebagian barang lagi yang belum. Kemarin kan barang udah pindahan pertama ya. Nanti saya lihat videonya ketika semua barang yang di sini tuh hampir 80% dibawa ke Cianjur. Jadi dibagi-bagiin di sana. Karena kalau di rumah yang baru ini nggak akan masuk. Nah ini sedikit barang yang kayaknya masih dibutuhkan gitu. Ini dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh iya, ada sepeda, nggak akan masuk hari ini dong. Besok pagi terakhir berarti ya. Nanti kita bawain yang ini aja nih. Jadi bawa sebagai bukti ya. Dulu itu saya 2017, 2018 itu jalanin bisnis sebelumnya ya di Paytrend. Tapi tetap teman-teman, sampai 2 tahun saya fokus ya di bisnis sebelumnya, kontrak di sini, rumah masih ngontrak. Ya rumah masih ngontrak saya. Jadi karena ada orang-orang yang mungkin haters atau apa ya, disangkanya saya dari Paytrend pindah langsung ke PTBS langsung kaya gitu. Langsung sukses, enggak, padahal saya ketemu PTBS ini jauh. Beberapa hampir setengah tahun, hampir 1 tahun setelah saya emang keluar dari Paytrend. Jadi pas 2018 Desember itu kan Paytrend udah turun tuh. Januari saya udah nggak punya penghasilan dan saya di kontrakan ini teman-teman. Nih di kontrakan ini nih. Jadi kantor yang asalnya di sini pindah ke sini waktu itu. Jadi kerja asalnya di ruang sana nih, di ruang ini nih kerja. Jadi saya ngerjain Paytrend dulu di sini. Nah, ngerjain Paytrend waktu itu di sini. Ya 2 tahun di sini fokus. Nah, ini kan ada dream board ya. Teman ini ada dream board. Impian-impian saya nih. Kayaknya dibawa aja ya. Oh, nggak bisa dicabut, patah. Udah paten nih. Udah tercapai semua sih. Nanti fotonya ada lah. Nah ini dream board saya waktu itu nih. Kelihatan nggak sih kamera gelap ya? Kelihatan. Jadi saya ngerjain bener-bener dari sini nih. 2018 kan ini tuh tercapainya bukan di Paytrend, tercapainya di PTBS. Jadi Paytrend ini menurut saya tempat saya belajar lah dulu. Tempat saya belajar, saya ngerjain bisnis. Nah gitu ya ceritanya. Jadi 2017, 2018 saya
pertama ngontrak 2017, 18 fokus di Paytrend. Ternyata Paytrend ini udah nggak bisa dijalanin. Di Januari 2019 bener-bener udah nggak bisa dijalanin, teman-teman. Jadi waktu itu 2017 terus kan saya fokus di sini nih, akhirnya nih ngerjain Paytrend tuh. Pertama kali kontrak masih inget, emang ini berantakan, kita beresin ya. Nah, di garasi dijadiin kantor. Dulu suka bikin pertemuan Paytrend di sini nih. Bikin pertemuan Paytrend di sini waktu itu. Jalan 2 tahun dia di Paytrend, tetap saya masih di sini. Jadi di Paytrend pun saya belum kehitung berhasil ya, jauh lah dari kata berhasil. Cuman ya alhamdulillah bisa bertahan hidup, bisa ngasih makan istri, anak gitu, penghasilan lumayan lah ya. Cuman tetap rumah masih ngontrak di sini. Mau kemana-mana masih pakai motor. Buktinya rumah masih ngontrak karena kontrakannya juga masih ada. Sampai sekarang nih baru akhir Agustus ini habis nih. Nah, Januari 2019 berarti kan 2 tahun tuh, itu Paytrend udah nggak bisa transaksi waktu itu, nggak bisa punya penghasilan saya di Paytrend. Nah, ketika saya nggak punya penghasilan di Paytrend, akhirnya kan saya butuh penghasilan lain kan. Nah itu belum ketemu PTBes, belum ketemu. Ya belum ketemu, masih jauh saya. Bahkan saya nggak ada yang ngasih tahu PTBes waktu itu. Akhirnya saya jadi ojek online. Ini nih, buktinya saya jadi ojek online, saya nge-grab, masih ada tuh jaketnya tuh. Ya jaketnya masih ada tuh, udah foto ya. Saya nge-grab teman-teman. Saya nge-grab, kadang waktu 2019, kadang saya malu pakai jaket Grab, jadi saya punya jaket hijau ya. Saya kamuflasein pakai jaket hijau gitu. Saya pakai jaket hijau, nggak pakai nge-grab karena malu lah. Tetap orang tua awalnya nggak tahu saya nge-grab. Jadi saya nge-grab tuh dari Maret 2019 sampai akhir tahun 2019. Nah ketemu PTBes ini Agustus 2019, tepat 4 tahun yang lalu teman-teman. Agustus 2019 saya daftar PTBes dan masih jadi ojek online. Jadi saya jalanin PTBes sambil nge-grab waktu itu. Ya 2 bulan, jadi Agustus daftar, Agustus, September 2 bulan itu masa adaptasi, masa belajar. Itu nggak dapat apa-apa saya dari PTBes sebenarnya. Jadi masih sambil ngojek, itu nggak dapat apa-apa. Mulai saya September, Oktober. Nah Oktober ini mulai saya benar-benar mempelajari PTBes lebih dalam lagi. Karena 2 bulan itu saya ngerjain PTBes nggak dapat penghasilan. Mungkin karena ilmunya masih kurang, bahkan saya nggak bisa bayar kontrakan waktu itu kan. Agustus itu benar-benar nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya minjem dulu ke saudara tuh buat bayar kontrakan ini. 2019 tuh minjem dulu ke saudara untuk bayar kontrakan ini. Ternyata PTBes-nya belum berhasil saya. Nah setelah September itulah saya fokus belajar online. Ketika saya belajar online, September, Oktober, November, Desember lah baru dapat motor. Motor pertama Honda Beat yang warna abu-abu. Mungkin teman-teman bisa lihat dari video-video sebelumnya. Honda Beat warna abu. Ya, jadi saya ketemu PTBes jauh sebelum saya emang udah nggak dapat punya penghasilan lagi di Paytrend. Yang nggak dari Paytrend langsung pindah gitu aja, nggak. Ketika saya benar-benar udah nggak punya penghasilan dari Paytrend, ya saya ketemu PTBes itu di akhir-akhir teman-teman. Ketika emang saya di ujung tanduk, penghasilan udah nggak ada, udah benar-benar nol banget. Dan teman-teman juga udah ninggalin. Dan ketika saya jalanin PTBes benar-benar dari nggak ada orang yang mau bergabung di tim saya di PTBes waktu itu. Ya jadi itu yang membuat saya fokus di online. Kenapa? Karena 2 bulan saya fokus offline, door to door, yang nggak ada yang mau menjadi tim saya, nggak ada yang mau belanja produk di PTBes. Kenapa? Awalnya karena saya waktu itu jadi ojek online teman-teman. Jadi orang-orang ketika ketemu saya, ngapain sih nawarin bisnis PTBes gitu ya. Kamu aja masih jadi ojek online, buktiin dulu lah kamu harus berhasil gitu. Kalau kamu berhasil baru, kan orang-orang ngomongnya kayak gitu kan teman-teman ya. Ibu sebelumnya aja nggak berhasil. Justru saya ketika memulai bisnis PTBes ini benar-benar nggak ada orang yang percaya, termasuk keluarga juga nggak percaya gitu. Karena saya waktu gagal di bisnis Paytrend nggak dapat apa-apa. Jadi orang nggak ada yang percaya. Apalagi ketika saya nge-grab gitu, makin banyak orang yang nggak percaya, makanya saya waktu itu akhirnya mempelajari support system online. Oke lah, mungkin di Purwakarta nggak ada yang percaya. Akhirnya saya belajar online. Ternyata di luar sana banyak orang yang antusias mau bergabung di PTBes. Gitu. Itu yang akhirnya support system online itulah yang akhirnya membuat saya alhamdulillah sekarang di PTBes ya secara impian udah tercapai. Hampir semua impian saya yang dibuat sama saya tahun 2017, 2018 tercapai ini di PTBes teman-teman.
gitu ya. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis apapun, ya saya yakinin semua orang itu memulai kadang dari nol. Dari nol memulainya. Justru orang yang memulai dari nol, dari minus itu biasanya ketika berhasil, itu keberhasilannya itu ada ceritanya ya. Gak ujuk-ujuk teman-teman pindah PTBS langsung kaya, nggak bisa. Jadi saya punya banyak cerita. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ceritanya, datang aja ke rumah, nanti saya ceritain. Bahkan mungkin apa yang saya ceritain ini teman-teman nggak akan merasakan sepenuhnya, karena yang ngerasain cuma saya, karena saya ngalamin. Dan teman-teman nggak akan ngalamin, teman-teman cuma ya denger-denger doang. Tapi saya dan keluarga yang mengalami sesungguhnya kejadian sebenarnya ketika saya memulai PTBS ini benar-benar dari minus. Ya, itu aja ceritanya. Kita langsung masukin barang-barang. Ya, sampai ketemu di kelanjutan PTBS ini kayak gimana, saya akan dapat apa lagi. Pokoknya target saya setelah rumah dan mobil tercapai ini mau bangun. Saya tuh pengen berangkat haji satu keluarga, bangun asrama, training center ya. Ada training center, ada asramanya, bangun masjid, bangun rumah yatim. Pokoknya teman-teman ikutin aja nanti. Nggak usah daftar dulu PTBS, ikutin dulu aja terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lihat ketika pindahan ya. Lanjutan video yang kemarin ya, pindahan barang di kontrakan. Alhamdulillah kemarin udah selesai semua, tinggal angkut sepeda sama rak sepatu ya, barang-barang yang besarnya aja, sambil ngasihin kunci. Sekalian nganterin Almira sekolah. Jadi kita langsung ke rumah kontrakan lama. Let's go. Oke, alhamdulillah nyampe di rumah lagi nih paginya. Karena tadi saya telepon ternyata yang punya rumahnya nggak bisa kesini, ada acara katanya. Jadi kita nggak pamitan dulu, makanya ada acara, sibuk mau berangkat umroh kan. Berarti kuncinya langsung disimpan di sini aja, simpan di luar. Ya teman-teman, mungkin ini hari terakhir saya ke rumah ini. Tapi rumah ini sempat saya doain lah untuk kebeli. Dua rumah ini nih. Dulu waktu belum punya apa-apa, saya kalau ke masjid itu selawatin dua rumah ini. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya Allah nggak izinin beli di sini untuk tahun ini ya. Karena waktu itu kan pertimbangannya jalannya kecil. Ini jalannya cuma ya 2 mobil, itu kalau parkir ini susah nih ya. Jalannya kecil sama rumahnya ini rumah lama. Jadi kalau saya beli ini tuh renovannya ini banyak gitu. Sementara yang punya rumah pengennya hitungannya saya lihat tuh mas hitungan tanah bangunan. Cuman ini bangunannya nggak akan kepake teman-teman kalau dibeli tuh. Bangunannya nggak akan kepake. Ini bangunan lama banget gitu. Jadi walaupun ya untuk saya dan keluarga ya nggak mungkin cuman renov, ini mah harus bangun total. Karena kan kita pengen rumah yang modern lah ya. Sementara ini masih konsep bangunan lama yang direnov. Temboknya juga masih tembok lama, masih tembok rumah standar dulunya. Gitu, jadinya saya nggak memutuskan beli rumah ini. Tapi nggak tahu sih, nanti ke depannya kayak gimana. Kalaupun nanti kita berdoa beli rumah di sini, saya pengen tahu-tahu rumah ini tuh udah bagus dan saya beli lagi. Nyamannya di sini apa? Masjidnya. Paling nyaman di sini masjidnya. Satu, masjidnya tuh, masjid di sini tuh paling rame. Ketika sholat berjamaah, masjid di sini paling rame banget Purwakarta menurut saya. Setelah saya keliling Purwakarta, masjid di sini yang paling rame, baik itu sholat subuh atau sholat isya-nya. Kan biasanya sholat subuh, sholat isya kan agak sepi ya, atau sholat duhur tuh. Kalau di sini enggak, duhur, asar, subuh, isya tuh rame. Banyak kan di luar sana yang rame tuh maghrib doang atau isya doang gitu. Oh, di sini subuhnya pun ramai, apalagi kalau lagi bulan suci Ramadan full. Terus kalau lagi 10 hari terakhir pada itikaf gitu. Jadi
Saya senang masjidnya, dan kalau meninggal ya banyak orang-orang luar negeri pengen disolatin di sini. Kenapa? Ketika kita meninggal di sini, itu tuh yang nyolatinnya lebih dari 40 orang kalau di sini. Itu banyak banget yang nyolatinnya. Makanya waktu itu saya emang sempat sholawatin rumah di sini, daerah sini. Enak tuh masjidnya. Kalau rumahnya biasa, karena ini perumahan lama gitu ya. Dan yang paling besar ini yang ini, jalan yang ini yang paling besar rumah-rumahnya. Yang lainnya kecil-kecil dalam. Itu dia. Itu yang paling terpenting ya di garis bawah itu, masjidnya itu rame. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal tuh yang ikut sholat tuh rame gitu. Ya karena jamaahnya banyak gitu. Jadi kalau ada yang meninggal yang sholatnya 40 orang, lebih 50, 100 orang. Apalagi kalau teman-teman meninggalnya di hari Jumat. Wah, itu satu masjid. Makanya banyak orang yang pengen ketika meninggal tuh di sini. Ya, sehingga ya husnul khotimah lah kalau banyak yang nyolatin. Tapi ya mudah-mudahan kita semua meninggal dimanapun dalam keadaan beribadah, sehingga ya nanti banyak orang yang nyolatin teman-teman kita semua gitu. Karena setiap orang pasti mati tuh. Jadi saya juga punya impian nanti kalau udah tua itu bisa punya rumah di sini dan dekat ke masjid ini. Ya, atau nanti ke depannya gimana nih, bisa beli rumah di sininya kayak gimana. Jadi ya inilah, teman-teman masih ingat ya, 2019 Agustus, saya kayak gini sama beres-beres. Jadi di bulan Agustus ini saya ketika pertama kali ngontak di sini, di bulan Agustus saya beres-beres gitu, bersih-bersihin rumah, nyapu kayak gini, terus tempel-tempelin foto dan sebagainya. Itu bahkan waktu itu hampir sendirian karena istri saya awalnya sempat nggak mau diajak ke sini. Karena kan saya tinggal di Bandung tuh sama mertua ya teman-teman. Jadi 2017 itu 2017 Agustus itu sampai terakhir itu saya tinggal di mertua dari 2014 sampai 2017. 14 sampai 2017 saya tinggal di rumah mertua di Bandung. Jadi istri saya sempat nggak mau diajak ke sini sebenarnya. Jadi yang ngurus-ngurus bersih-bersihin itu saya di awal-awal sendirian sama si Reja atau sama saudara. Adik saya bersihin. Nah pas sudah siap istri saya suruh sini. Saya paksa dulu karena dulu emang lama tinggal di rumah mertua ya agak susah lepasnya dulu istri. Lepas dari orang tua. Mandiri kan saya baru 2017. Mengusahakan mandiri gitu ya. Udah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di rumah-rumah selanjutnya, teman. Karena saya punya cita-cita bangun rumah nggak satu, banyak. Nanti buat orang tua, buat yayasan, buat asrama. Saya pengen bangun rumah orang tua juga. Bangun ruko, bangun yayasan, bangun asrama. Jadi masih banyak cita-cita kita. Apalagi kita setiap orang punya hak 31 kali bangun rumah di PT BES loh. 31 kali bangun rumah 1 miliar, bayangin. Di PT BES tuh.